Halo teman-teman semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Di mana-mana banyak sekali yang tanah longsor, hujan deras ya teman-teman. Bahkan daerah saya sekarang juga sedang hujan deras nih teman-teman. Saya mau mereaksi ya teman-teman, atau mengomentari atau beropini ya tentang apa yang dulu saya sebelum Gibran jadi wakil presiden saya udah jelentrehkan ya, saya sudah jelaskan Gibran akan seperti apa nanti jadi wakil presiden ya. Ternyata hari ini ternyata betul kan teman-teman. Jadi membaca politik Indonesia itu sebenarnya nggak sulit ya, nggak sulit. Cuma kadang-kadang ada bias-bias orang-orang yang hatinya kotor ya, itu yang kadang-kadang membuat politik itu menjadi runyam. Jadi dengan jadinya Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sudah bisa dibaca ya. Ini banyak faktor yang membuat estimasi saya itu sekarang jadi kenyataan. Sebelum Gibran jadi dulu ya, sejak wali kota pun saya sudah bercerita tentang apa yang akan dilakukan oleh Gibran. Ya, seandainya dia jadi wakil presiden, ya, atau dia jadi gubernur, sudah saya ceritakan di video-video saya sebelumnya teman-teman. Dan hari ini betul kan, apa yang menyangkut dengan detail-detail ke rakyat pasti Gibran yang melakukan. Ya, memang Gibran punya energi itu teman-teman ya. Pertama dia masih muda, kedua dia punya gen ya yang seneng belusuan, dan ketiga dia nggak banyak omong. Penting teman-teman, nggak banyak omong itu penting ya. Nah, akhirnya dia bisa mewakili presiden ya. Wakil presiden itu sebenarnya kan dia otoritarnya, dia harus menerima perintah, mendapatkan izin untuk melakukan semua ya. Nah, Gibran hari ini turun ke Sukabumi ya, turun kemana-mana lah ya. Ya, itu dan itu akan dilakukan terus menerus teman-teman. Jadi mengurus negara sebesar Indonesia ini kompleks ya, jangan menganggapnya simple ringan, enggak teman-teman, banyak masalah di negeri ini ya, apalagi untuk orang nomor dua di negeri ini ya, banyak masalah yang harus dilakukan dengan cepat, dengan cermat, dengan hati-hati, karena di Indonesia itu banyak sensitivitas, apalagi di zaman media sosial ya, kita bisa lihat kejadian-kejadian terbaru tentang Gus Miftah aja, masalah-masalah seperti itu bisa menyebar fuat seperti apa saja gitu, seperti kilat gitu ya. Jadi perpolitikan di negeri ini, apalagi ada orang yang hari ini mencari-cari kesalahan orang lain ya. Jadi harus benar-benar hati-hati ya. Jadi Gibran itu sudah saya prediksi dia akan melakukan belusuan kemana-mana di seluruh Indonesia ya. Jika ada kejadian-kejadian yang menimpa rakyat. Contohnya banjir ya, banjir bandang di Sukabumi. Gibran ya harus turun, dan dia turun teman-teman. Dia naik motor, dia ketemu anak-anak, ketemu ibu-ibu, menanyakan fasilitas, menanyakan apa yang sudah dilakukan, ya apa yang kurang dilakukan. Ya itu Gibran tuh tugasnya. Kenapa harus Gibran? Ya iya. Jadi Presiden Prabowo adalah bukan Jokowi teman-teman ya. Jadi big decision makernya itu Prabowo. Jokowi itu beda, walaupun dia big decision juga. Cuma Jokowi itu badannya lincah ya, lincah, dan usianya lebih muda, jauh di bawah Prabowo. Prabowo tuh hari ini sudah sepuh ya teman-teman, sudah sepuh ya. Jadi dia nggak selincah usia seperti Gibran. Kalau Gibran kan masih enteng ya, badannya juga nggak gemuk ya kan. Jadi badannya juga dia ya stabil ya di di angka-angka sportif lah ya, masih sehat, masih ringan, masih muda. Jadi dia bisa jalan kemana-mana. Itu dari segi fisik ya, fisik itu penting ya, karena belusuan itu butuh fisik yang kuat teman-teman. Kalau nggak kuat ya bahaya juga untuk kesehatan. Makanya saya sudah prediksi ini sejak Gibran sebelum jadi wakil presiden ya. Semua sudah saya prediksi ya teman-teman ya. Ternyata jadi kenyataan hari ini ya. Bukan berarti apa ya, ya karena kita kan cara melihatnya dari posisi yang normal ya, posisi yang netral.
dan posisi yang merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat, teman-teman. Kenapa? Karena saya peneliti sosial, teman-teman ya. Saya peneliti sosial, segala level udah saya teliti, ngabisin waktu 30 tahun lamanya. Lama nggak tuh teman-teman? Ya. Saya ceritain lagi ya teman-teman, saya itu karena penasaran dari remaja, saya udah penasaran tuh ya. Apa yang dilakukan oleh masyarakat tuh? Ya, kemput tuh saya. Apa yang dilakukan oleh legislatif, apa yang dilakukan eksekutif, apa yang dilakukan oleh yudikatif. Udah kemput semua teman-teman ya. Sampai bosen kadang-kadang saya mau berpikir tentang itu ya. Sampai kadang-kadang wah ngapain saya mending melihat sepak bola aja lah, enteng. Ya, kalau kita berpikir tentang politik kadang-kadang pikiran kita ada yang kotor-kotor juga. Dan itu mengganggu kesehatan juga teman-teman ya, mengganggu hati juga. Ya, karena di dalam politik itu sudah kan ada kepentingan di baliknya. Itu politik tuh teman-teman. Makanya kalau kita mau ngomongin politik ya siap-siap aja lah. Pikiran kita menebak-nebak hal-hal yang kadang-kadang apa kepentingannya, untuk apa dan sebagainya. Politik itu seperti itu teman-teman ya. Semua tuh penuh dengan kepentingan dan intriknya. Itulah politik ya. Jadi kita ya nggak usah menyalahkan politik, emang dunia politik seperti itu. Cuma kita fokus saja ke bermanfaatan ya. Kebermanfaatan apa yang dilakukan oleh politisi-politisi untuk kemanfaatan masyarakat Indonesia ya, khususnya kemajuan masyarakat Indonesia. Jadi kita tinggalkan politisi-politisi yang nggak manfaat ya di negeri ini, yang nggak mensejahterakan rakyat, yang nggak berpikir tentang rakyat. Itu tinggalkan saja teman-teman ya. Kita berpikir siapa yang bekerja untuk rakyat ya. Pekerjaan itu nyata ya. Siapa yang bekerja nyata untuk rakyat ya, problem solver ya. Jadi yang bisa memecahkan masalah-masalah buat rakyat yang nyata di lapangan. Cuma saya masih punya PR ya sebenarnya, pertanyaan-pertanyaan dan hal-hal yang menggerundal itu tentang pendidikan ya teman-teman. Saya itu menyaksikan ya di Indonesia banyak sekali masih orang miskin ya teman-teman, karena saya kerjanya belusuan. Saya itu tiap hari belusuan teman-teman ya, lebih-lebih dari pejabat-pejabat ya. Karena memang passion saya itu belusuan dari dulu ya, belusuan. Nah, jadi saya mengerti betul ya nadi kehidupan rakyat kecil itu seperti apa. Ada yang makan sehari aja susah teman-teman tiap harinya, dan itu berjuta-juta orang loh masih. Ya, memang kelihatan dari luar nggak susah-susah banget, tapi kalau kita masuk ke dalamnya teman-teman, susahnya banyak utang, cari duit susah, bayar kontrakan susah, anak butuh uang jajan. Aduh saya sampai ke wawancara sama mereka itu ya, di belakang layar itu saya juga nanya-nanya, sedih juga teman-teman. Beli beras 1 liter, keluarganya ada 5 orang, bayangin aja. Itu baru belasnya doang, belum lauk pauknya, belum bayar token listriknya, belum anak biaya sekolah. Kan sekolah sekarang nggak semuanya gratis, negeri gratis. Suatu mereka saya pinginnya itu ya semua sekolah SD sampai SMA itu gratisin semua aja, negeri dan swasta gitu. Gimana caranya? Ya dihitung subsidi ya, supaya rakyat kecil itu nggak pusing mikirin hal-hal seperti itu teman-teman. Nggak pusing ya, nggak mikirin hal-hal yang benar-benar wajib belajar itu. Karena orang kalau nggak sekolah, nggak belajar juga dia nanti akan jadi minder juga, masa depannya otomatis terganggu ya. Karena dia nggak mau sekolah, otomatis pengetahuan juga agak-agak terbatas ya. Walaupun nggak jamin juga ya sekolah untuk sukses, tapi sekolah itu penting teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, Gibran itu memang pemimpin muda yang menurut saya dia kuat ya. Menurut pembencinya ya nggak kuat, tapi menurut saya dia kuat. Menerjang badai ya, banyak dihempaskan oleh lawan-lawan politiknya, kebencian-kebencian, tapi dia tetap tegar ya, tak tergoyahkan. Itulah Gibran teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.